asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan Muslim yang... Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya masih menanggapi Ustadz Kainama dalam video Ayah Sofia, di mana Ustadz Kainama membela Ustadz Yahya Waloni. Ada banyak hal yang harus diluruskan dari ucapan ini ya, karena yang nggak benar dan ini sangat merugikan kekristenan. Jadi menurut Ustadz Kainama, ketika Ustadz Yahya Waloni menyampaikan ceramah, Bible itu palsu atau fiksi, itu bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya dan ada buktinya. Dan buktinya itu adalah literatur Kristen sendiri. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Karena di dalam Bible mereka ditulis. Jadi misalnya ada ayat, Ustaz, di bawahnya ada seperti footnote atau di sampingnya ada side note. Mereka punya dalam bentuk fisika tuh punya. Namanya konkordansi Alkitab. Concordance. Bible concordance. Every single jamaah, setiap jamaah individu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak umur 8-10 tahun sampai remaja, mereka punya itu dan mereka baca itu. Jadi kenapa harus marah? Kenapa harus dilaporkan? Nah, contoh, kita ketik Google. Ketiknya gini, Stasi. Angka 1, spasi, Yohanes. Angka 1, spasi, Yohanes, spasi, 5, lalu titik 2 atau tanda bagi, 7, spasi, tafsiran, catatan, Alkitab, sabda. Ini legal, Ustaz. Ini bukan, ini legal. Ini nanti ada itu 1 Yohanes 5:7, tafsiran, catatan, Alkitab, sabda. Kita klik ya. Kita klik nih ya. Tes nih ya. Ini bukan saya yang bicara, semua orang bisa buka ini. Karena ini terbuka untuk umum. Saya sampai mikir ini kenapa ini kok dibuka. Lalu kita gedein, karena ini tulisannya kecil, kita perbesar. Ya, ini bukan punya Islam, bukan orang Islam yang tulis. Ini tertulis di Bible mereka. Coba saya baca, Ustaz. Boleh? Ya, siap. Nah, baca yang Yerusalem. Ya, ini pemirsa di rumah yang melihat tontonan ini adalah resmi. Iya, resmi saja. Ini yang Yerusalem 5:7 di dalam surga di bumi. Nah, bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah Yunani. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon diulang lagi, mohon diulang. Ya, pasti tidak asli. Sekali lagi, Ustaz, maaf. Ya, pasti tidak asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan Muslim yang... Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Beliau itu ada di dalam dulu itu. Kalau orang nggak tahu apa-apa, mendengar Ustadz Kainama berbicara, sepertinya wow gitu ya. Sepertinya Ustadz Kainama itu wawasannya luas banget, banyak referensi, banyak sumber literatur. Nah, padahal nggak demikian. Apa yang dia sampaikan tadi, ketika saya screenshot, kemudian saya perbesar, saya lihat, ternyata Ustadz Kainama hanya mengambil sumber dari
Alkitab online, yaitu Sabda, yang menjelaskan tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Padahal, Bapak Ibu nanti bisa melihat di layar ini, di situ ada beberapa tafsiran ya. Tapi Ustadz Ahmad Kainama ini hanya melihat satu tafsiran saja, yaitu tafsiran Yerusalem. Dan di dalam tafsiran Yerusalem ini mengatakan bahwa teks aslinya itu tidak ada. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu palsu karena teks aslinya nggak ada. Di situ tidak hanya ada tafsiran Yerusalem. Kalau melihat di situ ada tafsiran Matthew Henry. Coba Ustadz Kainama membaca tafsirannya Matthew Henry, itu bagus. Di situ diuraikan dengan detail, tidak hanya arti setiap katanya, tapi juga asal-usul ayat ini. Dalam tafsirannya, Matthew Henry menjelaskan bahwa ayat ini sudah ada di dalam teks Latin yang dipakai oleh Cyprianus, yaitu salah satu bapak gereja di abad kedua Masehi. Jadi jelas ya, Matthew Henry dalam aplikasi yang sama, Kitab Sabda, menjelaskan ayat ini asli, ada dalam teks Latin yang dipakai oleh Cyprianus pada abad kedua. Ada juga ya, di dalam tafsiran lain, Dr. A.T. Robertson, dia tidak setuju tentang ayat ini karena tidak ada dalam teks Yunani menurut Dr. A.T. Robertson. Tapi apa yang disampaikan oleh Robertson ini salah. Karena 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini ada di dalam 8 teks atau manuskrip Yunani yang sudah ditemukan sebelum abad ke-16. Kita bisa melihatnya di dalam Greek minuscules 61, 88, 221, dan 918. Di situ tertulis 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Kemudian ada banyak lagi yang memuat tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Misalnya, ada Bapak Gereja Tertullianus, dia juga mengutip dari versi Latin kuno. Jadi Tertullianus yang hidup di tahun 155 sampai 220 Masehi sudah memakai ayat ini yang dia dapatkan dari teks Latin kuno. Kemudian tadi ada Cyprianus juga, dan kemudian ada juga naskah yang lebih tua yaitu Codex Aleb B dan Critical Text abad keempat yang berisi 1 Yohanes 5 ayat 7b sampai 8a. Jadi jelas ya, ada banyak manuskrip yang memuat tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Memang di beberapa manuskrip Yunani kebanyakan tidak memuat ayat ini, tapi itu tertulis di dalam manuskrip yang lain. Oleh karena itu, LAI menulis ayat ini ditaruh di dalam kurung. Jadi seperti itu ya, ayat ini ada baik dalam manuskrip Yunani maupun Latin kuno yang sudah dipakai pada tahun 155 sampai 220 Masehi. Ini masih mendekati dengan zaman para rasul. Jadi ada bukti bahwa ayat ini ada. Jadi ayat ini bukan palsu, bukan tambahan para pendeta, bukan. Nah, tadi saya berjanji akan menunjukkan bahwa di Islam juga ada perbedaan tafsir. Contoh perbedaan tafsir di Islam adalah tentang siapa yang menggantikan Yesus, siapa yang diserupakan dengan Isa ketika Isa diangkat ke surga. Nah, menarik ya. Jadi ini ada buku Islam, jadi bukunya Mas Taufik Hidayat. Dalam halaman 205 menuliskan demikian. Dalam tafsir klasik Islam, kata walakin syubihalahum, tetapi yang disamarkan bagi mereka merupakan teori penggantian.
Teori penggantian ini intinya orang lain diserupakan wajahnya dengan Yesus, kemudian dialah yang disalibkan menggantikannya. Seorang pengganti yang sering ditunjuk dalam berbagai buku tafsir antara lain Simon Kirene, Simon Petrus, atau yang kini lebih populer yaitu Yudas Iskariot. Nah, untuk sementara ada 3 orang nih yang diserupakan dengan Isa ketika Isa diangkat ke surga. Tapi masih ada lagi. Beberapa penafsir besar menyebut versi ini, tidak kurang Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Tabari juga menulis ada 3 ini yang diserupakan ya. Meskipun sejak semula penafsiran itu tidak memuaskan. Kemudian lanjut di halaman 151. Selain itu, para mufasir juga mengajukan beragam pendapat mengenai surah An-Nisa 157 ini. Salah satunya datang dari Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, Yesus tidak pernah dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi diserupakan wajahnya. Hal ini terjadi saat gubernur Baitul Maqdis yang merupakan wakil Raja Damaskus yang didampingi oleh sekelompok orang-orang Yahudi menuju ke rumah Yesus dan 12 orang sahabat terdekatnya berada. Dan tatkala Yesus menyadari bahwa rumahnya telah dikepung dan akan masuk ke rumahnya untuk menangkap dirinya, kemudian Yesus berkata kepada para sahabatnya yang sedang berada dalam satu rumah dengannya, "Siapakah di antara kamu yang mau menyerupai aku? Ia akan menjadi kawanku di surga." Jadi ketika orang-orang Yahudi mau masuk ke rumah Yesus, di situ ada 12 rasul atau 12 murid. Dan Yesus bertanya, siapakah di antara kamu 12 murid itu yang mau diserupakan dengan aku? Seorang muda di antara para sahabat itu maju menawarkan diri untuk memenuhi himbauan Yesus. Tetapi karena dipandang oleh Yesus bahwa ia masih muda untuk melakukan tugas itu, diulangilah himbauannya itu untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Setelah ternyata tidak ada orang lain kecuali pemuda itu yang rela menawarkan diri untuk melakukan tugas itu, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Engkaulah dia." Dan seketika itu juga berubahlah roman mukanya sehingga ia seakan-akan adalah Yesus sendiri. Kemudian terbukalah sebuah lubang di atap rumah dan dalam keadaan tertidur terangkatlah Yesus ke langit. Ini dikutip dari Ibnu Katsir, terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsir jilid 2, Surabaya, Bina Ilmu tahun 2003, halaman 597 sampai 598. Menurut Ibnu Katsir, yang diserupakan dengan Yesus bukan pula Yudas, bukan pula Simon dari Kirene, bukan pula Simon Petrus, tapi seorang murid Yesus yang masih muda dan tidak tahu namanya. Pertanyaan saya untuk Ustadz Kainama, sebenarnya siapa sih yang diserupakan menjadi mirip dengan Yesus? Kenapa ada banyak perbedaan tafsir? Jadi ini namanya kuman di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tidak nampak. Pintarnya menyoroti agama lain, seolah-olah agama lain salah. Padahal di dalam Islam sendiri juga ada banyak perbedaan tafsir. Wajar perbedaan banyak tafsir. Karena di Kristen pun juga ada orang-orang teolog-teolog liberal yang seringkali tafsirannya ngawur. Mereka menolak mujizat, mereka menolak nubuatan. Dan bagi mereka Alkitab itu yang firman Allah hanya ketika Tuhan berfirman, Allah berfirman, Yesus berkata. Selain itu sepenuhnya adalah karangan manusia bagi teolog liberal. Jadi seperti itulah seharusnya kita membahas kitab suci agama lain. Terapkan ke agama Anda, baru Anda boleh menerapkan ke agama lain. Jangan menang sendiri menerapkan standar ganda bagi Anda. Jadi sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ada dalam teks Yunani, ada dalam 8 teks Yunani, dan ada dalam kutipan para bapak gereja di abad kedua dan ketiga. Menurut
kalian menurut Ustadz Ahmad Kainama mendapatkan data dari mana Bapak-bapak gereja kalau tidak dari teks asli? Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.